السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan juga kesehatan sehingga kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqamahan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahasan kita pada sore hari ini, dan juga tidak lupa kita sampaikan bahwasanya pada sore hari ini sebenarnya jadwal dari Syekh kita, namun beliau agak kurang sehat beliau kurang sehat, sehingga insyaallah beliau akan melanjutkan muhadharah beliau esok hari insyaallah taala. Adapun bahasan kita pada sore hari ini berjudul At-Tariqu Wahid. Jalan kebenaran itu satu. Jadi kenapa ini perlu dibahas? Karena sebagian kaum muslimin kebingungan menempuh jalan mana yang harus dia tempuh untuk keselamatan akhiratnya, sehingga ada yang menempuh akidah yang baru, atau ada yang menempuh tata cara peribadatan yang baru dan meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Bahkan ada juga yang memberikan syubhat bahwasanya semua agama benar, semua akan menyampaikan kita pada tujuan, karena pada hakikatnya kata mereka agama itu hanyalah kendaraan, beda-beda kendaraan namun satu tujuan. Ini juga syubhat yang besar, sehingga orang-orang menjadi nyaman bertahan pada agama yang terdahulu, yang sudah dihapuskan dengan datangnya agama Islam. Ada juga yang menempuh
tata cara peribadatan, tata cara beragama yang betul-betul mereka hasilkan sendiri dari akalnya, ada dari mimpinya, dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga para ulama kita menjelaskan bahwasanya kalau kita ingin selamat, ya, jalan keselamatan itu hanya satu. Ya. Mana dalilnya? Dalil bahwasanya kebenaran itu adalah satu, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwasanya beliau berkata, "Ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina." Ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami. Kemudian beliau mengatakan, "Ala inna man kana qablakum min ahli al-kitab iftaraku ala 72 millah." Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millah satabtariku ala 73, dan sungguhnya, ya, agama ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Thintani wa sab'una finnar, 72 golongan diancam dengan neraka. Wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah, dan hanya satu golongan yang selamat sampai surga, dan golongan tersebut adalah al-jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Ad-Darimi, dan yang lainnya. Ya. Jadi hadis ini sangat jelas, ya, menunjukkan bahwasanya jalan keselamatan itu satu, sedangkan jalan, ya, kesesatan itu begitu banyak sekali. Kemudian berkata Al-Amir As-San'ani, Al-Imam As-San'ani rahimahullah, beliau mengatakan, "Laisa dzikrul adadi fil hadis li bayani kathratil halikin, wa innama huwa li bayani ittisa'i turuqid dhalal wa syu'abiha wa wihdati tariqil haq." Kata beliau, penyebutan, ya, jumlah di sini bukanlah untuk menjelaskan banyaknya orang-orang yang akan binasa, akan tapi untuk menjelaskan betapa luasnya, betapa banyaknya jalan-jalan kesesatan itu. Ya. Jadi berbahaya berarti jalan penyimpangan itu banyak, sedangkan jalan kebenaran itu hanya satu. Ya. Nadhiru dzalika ma dzakarahu a'immatut tafsir fi qawlihi, dan ini sejalan dengan ucapan para ahli tafsir ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih." Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak sehingga mencerai-beraikan kalian dari jalannya yang satu, jalan yang lurus itu. Ya. Kata beliau, "Annahu jama'a as-subul al-manhi 'an ittiba'iha li bayani tashaa'ubi turuq ad-dhalal wa kathratiha wa sa'atiha." Di sini Allah menyebutkan jalan penyimpangan dengan jama', ya, subul. Jangan ikuti jalan-jalan kesesatan yang banyak itu. Disebutkan jalan penyimpangan itu banyak. Ya. Kemudian wa afrada sabilal huda wal haq. Namun Allah hanya menyebutkan jalan keselamatan itu dengan lafaz yang mufrad, ya, sabilih, ya, fatafarraqa bikum an sabil. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan kebenaran itu dengan mufrad satu. Ya. Jadi jalan penyimpangan itu banyak, sedangkan jalan yang lurus, jalan yang benar itu hanya satu. Wa adami ta'addudihi. Jadi jalan kebenaran itu tidaklah berbilang, tidak banyak, akan tapi hanya satu. Ya. Jadi ini poin pertama, bahwasanya jalan penyimpangan banyak, tapi jalan kebenaran hanya satu. Kemudian beliau bawakan juga riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Beliau mengatakan khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Thumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, hadza sabilullah. Inilah dia satu jalan Allah. Inilah dia jalannya Allah. Pakai mufrad. Inilah dia jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Lalu Nabi SAW membuat garis di sebelah kanan dan garis-garis di sebelah kiri. Lihat, tadi jalannya Allah satu garis. Tapi giliran jalan yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, garis-garis yang banyak. Ya, garis-garis yang banyak. Thumma qal hadhihi subul. Inilah dia yang dimaksud jalan-jalan penyimpangan itu. Jadi yang kanan dan kiri itu inilah yang disebut dengan subul. Ya. Wala tattabi'us subul itu. Jangan ikuti jalan-jalan yang banyak yang menyesatkan ini. Wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Dan setiap jalan ada setan yang tukang mengajak ke jalan-jalan penyimpangan tersebut. Jadi setiap jalan penyimpangan ada setannya. Ada setan yang mengajak untuk meniti jalan tersebut. Thumma qara'a. Lalu beliau membaca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sungguhnya inilah jalanku satu. Inilah satu jalanku mustaqiman yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan ini oleh kalian. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga engkau akan tercerai-berai dari jalan yang lurus. Jadi kalau kita ikuti jalan yang banyak, berarti kita akan menjauh dari jalan yang satu itu. Ya. Maka kita dilarang mengikuti jalan yang kanan, yang kiri. Cukup fokus mengikuti jalan yang lurus saja. Fadalla hadha al-hadith binassihi ala anna at-tariqa wahidun. Jadi hadis ini secara nasnya menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ibnu Al-Qayyim mengatakan, wa hadha li'anna at-tariqal musil ila Allahi wahidun. Jadi jalan yang membuat kita sampai menuju Allah hanya satu, itu kata Ibnu Qayyim. Mana dia jalan itu? Wa huwa ma ba'atsa bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu wa la yasilu ilaihi ahadun illa min hadhihi at-tariq. Dan jalan yang satu ini mana dia? Yaitu jalannya para rasul, jalan yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya para rasul, jalan yang dengannya Allah turunkan kitab-kitab. Ya. Dan tidak akan ada yang sampai menuju Allah, menuju surga kecuali dari jalurnya rasul itu. Ya. Walau atan nasu min kulli tariqin wastabtahu min kulli bab. Kalau ada orang yang ingin selamat dari jalan-jalan yang lain, dia mengetuknya, dia membukanya. Ya. Fatturuqu alaihim masdudatun. Semua jalan itu buntu, tertutup. Jadi siapa yang ingin selamat, jalannya hanya satu. Ya. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi siapa yang ingin akidah yang lurus, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang benar, ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadi kalau ada yang ingin beribadah dengan ibadah syariat sebelum kita, maka ini telah menyimpang. Dia ingin berakidah dengan akidah diambilnya dari agama lain, bukan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini juga jalan yang menyimpang. Karena hanya satu jalan yang dapat menyampaikan kita ke tujuan adalah jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu muttasilun billah,
musilun ilallah. Jadi jalan yang tempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah jalan yang bersambung sampai Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan ini yang Allah yang gariskan dan akan sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapannya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan jalan itu satu dan jalan itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dari sini sungguh sesat orang mengatakan enggak apa-apa berpegang dengan agama kalian Yahudi, Nasrani karena sama-sama menyembah Allah misalkan. Ini adalah ajaran yang menyimpang. Karena setelah datangnya Islam, setelah diutusnya Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua agama itu sudah dihapus. Ya, hanya satu yang tersisa, agama Islam. Ya, hanya satu jalur jalan yang tersisa, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qultu, ya, berkata Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani, walakin kathratu bunayatihi, ya, al-adiyat tushakkiku fihi wa tukhadhilu anhu wa innama inharafa anhu, ya, man inharafa min al-firaq استئناسا بالتعدد وتوحشا من التفرد واستعجالا للوصول وجنبا عن تحمل الطول قال ابن القيم من استطال الطريق ضعف مشيه. Ya. Akan tapi kata beliau, ya, akan tapi kathratu bunayatuhu al-adiyat, ya, akan tapi banyak kaum muslimin masih kebingungan, ya. Ya, masih kebingungan mencari jalan kebenaran tersebut. Apa sebabnya? Karena di antara mereka, ya, merasa asing kalau dia meniti jalan ini, ya, meniti jalan yang satu ini masih asing. Apalagi sedikitnya orang yang bersamanya meniti jalan tersebut, ini menyebabkannya ragu. Ya, nah, dia meniti jalan yang benar, sudah benar jalurnya, ya. Tapi karena sedikitnya orang-orang bersamanya ini membuat dia gelisah, ya. Membuat dia gelisah, ya. Dan juga dia menganggap jalan ini begitu panjang, dia tidak sabar, ya. Jadi dia sudah menempuh jalur yang bagus, ya, namun dia ingin melihat hasilnya segera. Dia terburu-buru ingin melihat, ya, hasil dari dia menempuh jalur tersebut, ya. Sehingga itu menyebabkan dia berpindah jalan karena sedikitnya kawannya. Akhirnya dia ragu, pindah dia jalan, menyimpanglah dia. Ya. Atau dia tidak sabar, dia menempuh jalur ini, banyak cobaan, banyak ujian, tidak sabar dia. Akhirnya dia berpindah jalan. Ini menyebabkan orang, ya, menyimpang dari jalur yang benar ini. Maka kalau kita sudah tahu inilah kebenaran itu, inilah jalannya, kita harus sabar. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus bersabar. Karena orang yang tidak bersabar, maka dia akan cepat berhenti dan berpindah jalan, ya. Ini ucapannya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan sekarang, ya. Ya. Ta'rif at-tariq, mana dia jalan yang satu itu. Beliau perjelas, ya. من كلام ابن القيم الأول نتبين الطريق ونتبين أن المقصود بالطريق ها هنا هو الركن الثاني من أركان التوحيد بعد شهادة أن لا إله إلا الله أي شهادة أن محمد رسول الله. Kata beliau, setelah kita melihat ucapannya Imam Ibn Al-Qayyim, jelaslah bagi kita bahwasanya maksud beliau, ya, maksud dari jalan yang benar itu adalah kandungan dari syahadat Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalan yang benar itu adalah konsekuensi dari syahadat Muhammadar Rasulullah, yang sekaligus juga merupakan syarat yang kedua diterimanya amal setelah ikhlas, yaitu mutaba'ah. Ya. Karena orang ketika dia beramal dengan ikhlas, ya, dan dia tidak mutaba'ah, tidak diterima. Harus dia ikhlas dan mutaba'ah.
Nah, jalan yang satu-satunya yang lurus ini juga adalah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Apa konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah? Yaitu membenarkan apa yang dia sampaikan. Ya. Kemudian apa? Mentaati apa yang dia perintahkan. Ya. Kemudian juga meninggalkan apa yang dia larang. Kemudian yang keempat, alla yu'badallah illa bima syara'a. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Ya. Berarti di antara berarti yang dimaksud dengan jalan yang lurus, yang dimaksud dengan satu-satunya jalan kebenaran itu adalah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Abdul Malik melanjutkan, wa bayanu anna hadhihi as-sabil wahidah la yajuzu al-ifti'atu fiha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bidda'i anna at-tariq ila Allah bi'adadi anfasil bashar atau ghairu dhalika mimma yu'lam butlanuhu min dinillah. Kata beliau, setelah jelas bagi kita bahwasanya jalan kebenaran itu satu, maka jelaslah kebatilan orang yang mengatakan jalan keselamatan itu banyak sekali sebanyak nafas manusia, katanya. Ini tidak benar, Ini tidaklah benar. Yu'lam butlanuhu. Ini jelas-jelas kebatilannya. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian di saat kalian bermusuh-musuhan, lalu Allah satukan hati kalian sehingga jadilah kalian dengan nikmatnya saling bersaudara. Kemudian tafsir dari hablullah, wa qad jaa tafsiru hadzal habl al-kafil bi jam'il muslimin kitab Allah. Jadi tafsir dari hablullah ini, berpeganglah dengan tali Allah, maksudnya adalah Al-Quran. Berpeganglah dengan tali Allah, yakni Al-Quran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, inna hadzal sirat muhtadar tahdurhu syayatin yunadun ya Abdullah halumma hadzal sirat liyasuddu an sabilillah fa'tasimu bihablillah fa inna hablallah huwa kitabullah. Nah, beliau sekarang mendatangkan bukti tafsir dari wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah, maksudnya adalah berpeganglah dengan kitabullah. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, sungguhnya jalan ini dihadiri oleh syaitan. Dia selalu menghalangi orang dari jalan Allah yang lurus ini. Maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Sesungguhnya tali Allah itu adalah kitabullah. Jadi kalau kita ingin selamat, maka berpeganglah dengan tali Allah, dan tali Allah itu adalah Al-Quran, kitabullah. Berarti jalan keselamatan itu terdapat dalam Al-Quran. Maka orang yang berpegang dengan Al-Quran, dia akan selamat. Dan sebaliknya, orang yang menjauh dari Al-Quran, berarti dia akan binasa. Dia tinggalkan Al-Quran, dia ambil misalkan agamanya dari kitab-kitab sebelumnya, atau dia ambil agamanya dari mimpi-mimpinya, dia ambil agamanya dari logika-logikanya, dari adat istiadatnya, dia tinggalkan Al-Quran, berarti dia telah melepaskan, melepas hablullah itu. Berarti dia lepas dengan tali Allah, maka dia akan binasa, dia akan menyimpang, dia akan tersesat. Maka orang kalau dia ingin selamat, berpeganglah dengan tali Allah, dan tali Allah itu adalah Al-Quran, kitabullah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa fi hadzal athar faidatani.
Jadi di dalam ucapan Ibnu Mas'ud ini terdapat dua faedah. Yang pertama, anna sirata wahidun. Ya. Wa innama tahtaffu bihi syayatin bughyata tafriqin nas min hawlih. Yang pertama, faedah yang pertama, sirat itu satu. Karena Ibnu Mas'ud mengatakan inna hadas sirat, sungguhnya jalan ini dengan lafaz yang mufrad. Sungguh satu jalan ini dihadiri oleh syaitan. Ya, jadi jalan kebenaran itu satu. Dan setan ini datang, ya, menghampiri, datang dia di jalan yang benar ini, dia datang juga. Tujuannya apa? Untuk menghalangi manusia, untuk menjauhkan manusia dari jalan tersebut. Wala tajid sabilan ila tafriqihim ahsan min iddi'ai ta'addudihi. Kata beliau, di antara cara setan menjauhkan orang dari jalan yang benar ini, mereka membisikkan jalan kebenaran itu banyak. Nah, ternyata ini termasuk bisikan syaitan, kata beliau, yang mengatakan jalan kebenaran itu banyak sekali. Ini bisikan syaitan. Tujuannya apa? Biar kaum muslimin tercerai-berai akhirnya, berpecah belah akhirnya, ya. Tidak jadi dia bersatu, ya. Dan tidak jadi dia sampai ke tujuan. Jadi kata Syekh, jalan ini satu, namun setan menghadiri jalan, datang ke jalan ini untuk menjauhkan orang dari jalan yang satu ini. Dan di antara caranya menjauhkan kaum muslimin dari jalan ini, mereka mengatakan jalan kebenaran itu banyak, ya. Nah, jadi yang mengatakan jalan kebenaran itu banyak, kata beliau, dari bisikan syaitan. Makanya kata beliau, kata Syekh Abdul Malik, fakullu man rama ihaman nas anna al-haqqa laysa mahjuran fi sabilin wahidah fa innama huwa syaitan. Maka orang-orang, ya, yang menipu manusia, mengatakan jalan keselamatan, jalan kebenaran itu banyak, dia jalan-jalan yang banyak, ya, bukan satu, maka dia ini juga tergolong syaitan, kata beliau, ya. Ini tergolong syaitan, ya. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada selain dari yang benar kecuali kesesatan. Jadi kalau jalan yang benar ini, yang satu ini, kita tidak mau telusuri, otomatis sudah kita akan menelusuri jalan yang sesat. Karena selain dari kebenaran berarti kebatilan. Ya. Misal dia tidak mau menempuh jalan yang satu ini, dia milih jalan yang kiri, kesesatan. Dia milih jalan yang kanan, kesesatan. Dia milih jalan yang kedua di sebelah kiri, kesesatan. Dia milih jalan kedua sebelah kanan, kesesatan. Karena famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Tidak ada selain dari kebenaran itu kecuali kebatilan. Ya. Jadi ini faedah yang pertama, kata beliau, dari ucapan Ibnu Mas'ud, bahwasanya jalan kebenaran itu satu, ya. Dan setan selalu meragu-ragukan kaum muslimin, mengatakan iya banyak, ya. Kemudian faedah yang kedua dari ucapan Ibnu Mas'ud, tafsiru hablillah, maksud tafsir dari tali Allah, ya, alladzi yajibu an yu'tasima bihil muslimun liyattahidu. Jadi tafsir dari tali Allah yang kita diperintah untuk berpegang dengannya agar kita bersatu adalah kitabullah. Berarti rahasia persatuan itu adalah kembali kepada Al-Quran. Dan rahasia perpecahan itu adalah menjauh dari Al-Quran. Orang yang mengajak kepada Al-Quran berarti dia mengajak kepada persatuan. Dia mengajak kepada persatuan. Sedangkan orang yang mengajak manusia menjauh dari Al-Quran, pada hakikatnya dia sedang mengajak orang untuk berpecah belah. Dia mengajak orang untuk berpecah belah. Ya. Wa hadza la yata'aradu ma'a qauli Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan tafsiran Al-Qur'an, tafsir hablullah, ya, dengan Al-Qur'an tidaklah bertentangan dengan ucapan Ibnu Mas'ud, as-siratal mustaqim alladzi tarakana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, ya, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan Siratul mustaqim itu adalah jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wariskan kepada kita.
Ya. Tidak bertentangan. Ya. Jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah, dan jalan Rasulullah adalah Al-Quran. Tidak bertentangan. وَذَلِكَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ لَهُمُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةِ. Karena yang Rasul wariskan kepada kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kama qala taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian, ya, dua perkara aku tinggalkan untuk kalian, ya, dua perkara yang bila kalian berpegang dengan dua hal ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Berarti jalan kebenaran itu adalah berpegang dengan Al-Quran. Inilah dia jalan yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika aidan li'anna as-sunnata ka kitabillah fi kauniha wahyan. Jadi kalau ada yang protes, enggak disebut sunnah dalam Al-Quran ini. Ya. Ibnu Mas'ud hanya menyebut hablullah al-kitabullah. Tali Allah adalah Al-Quran. Mana dia sunnah? Enggak disebutkan. Kata beliau, sunnah itu sama dengan Al-Quran, sama-sama wahyu. Ya. Jadi sebagaimana kita wajib berpegang dengan Al-Quran, maka wajib kita berpegang dengan sunnah. Ya. Karena sunnah tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran. Karena sunnah itulah yang menjelaskan Al-Quran. Dalam sunnah itulah kita bisa mengamalkan Al-Quran. Makanya semua perintah berpegang dengan Al-Quran otomatis juga berpegang dengan hadis. Karena di dalam Al-Quran juga terdapat perintah untuk berpegang dengan sunnah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawakan Rasul, pegang dia. Itu kata Al-Quran. Ya. Berarti Nabi SAW merintahkan kita dalam banyak hadisnya. Kata Al-Quran, pegang dia. Berarti perintah untuk berpegang dengan Al-Quran, perintah juga berpegang dengan sunnah. Dan kalau kita betul-betul berpegang dengan keduanya, kata Nabi SAW, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dan ini terbukti, ya. Nabi dan para sahabatnya senantiasa bersatu. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, ya. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Kapan kaum muslimin terpecah belah? Di saat mereka mulai meninggalkan kitabnya, mulai tertarik dengan kitab-kitab filsafat Yunani dalam masalah akidah, dalam masalah sifat-sifat Allah. Mereka tinggalkan Al-Quran, mereka beralih pada kitab-kitab filsafat. Muncullah akhirnya pemahaman-pemahaman baru yang banyak sekali, ya, yang terus berpecah belah. Seiring berlalu zaman, pemikiran tersebut, akidah yang baru tersebut terus berpecah belah. Adapun mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dari zaman itu sampai zaman sekarang masih satu, ya. Karena persatuan itu, ya, kuncinya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan penyimpangan itu sebabnya adalah menjauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau melanjutkan, thumma hiya tafsirun li kitabillah, dan sunnah adalah tafsir bagi Al-Quran, ya. Bal khairu ma fassara kalamahu ta'ala min khalqihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya. Kama qala subhanahu wa anzalna ilaika adh-dhikr litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Allah berfirman kepada nabinya, kami telah turunkan kepadamu adz-dzikr, itu Al-Quran, salah satu dari nama Al-Quran adz-dzikr, agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini adalah nas yang sangat jelas. Nabi ditugaskan untuk menjelaskan Al-Quran. Makanya kalau Nabi sudah menafsirkan Al-Quran, pegang dia kuat-kuat, itulah tafsiran terbaik. Kalau Nabi SAW sudah menafsirkan Al-Quran, itulah tafsiran terbaik. Kalau ada tafsiran datang belakangan bertentangan dengan tafsirannya Nabi SAW, maka dia pasti tafsiran yang menyimpang.
Ya, contoh saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikanlah surga wa ziyadah dan tambahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan tambahan itu adalah an-nazar ila wajhillah, memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang terbaik. Maka tafsiran-tafsiran yang datang setelahnya ya, yang mengingkari kaum muslimin akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, ini tafsiran yang batil. Karena dia bertentangan dan tafsirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, kana khuluquhul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pengamalan dari Al-Quran itu. Ya. Makanya berpegang dengan Al-Quran, ya, konsekuensinya juga berpegang dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu idza dabbat ilaihimul furqah bil istimsak bi sunnatihi. Nah, ini juga lebih menguatkan lagi. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya apabila mulai muncul benih-benih perpecahan, kembali berpegang dengan sunnah. Ya. Jadi nikmat terbesar bagi agama kita ini adalah Quran ini terjaga, nggak ada yang bisa merubahnya. Tetap dia akan asli, murni sampai hari kiamat. Makanya kaum muslimin kalau dia sudah menjauh, menyimpang, masih ada harapan kembali karena Al-Quran itu masih asli. Berbeda dengan agama-agama terdahulu. Mereka ingin kembali, rujukannya nggak ada. Mau kembali ke kitabnya, kitabnya sudah dirubah. Ya. Setiap negara beda-beda dan saling bertentangan. Susah. Maka jalan untuk kembali ke jalan yang benar di agama-agama sebelumnya betul-betul sulit. Karena agamanya sudah dipalsukan, kitabnya juga sudah dipalsukan. Tapi agama Islam ini Allah jamin, Al-Quran ini tidak ada yang bisa memalsukannya walaupun satu huruf, apalagi satu ayat, apalagi satu surat. Sampai hari kiamat tidak ada yang bisa. Makanya peluang untuk kembali ke jalur yang benar, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis tetap terbuka ya. Makanya kaum muslimin meskipun banyak penyimpangan di tengah-tengah mereka, akan selalu ada sekelompok ya, dari kaum muslimin yang terus berada di atas Al-Quran dan Sunnah ya. Akan selalu ada. Kebenaran itu tidak akan pernah mati ya, bagaimanapun jumlahnya penyimpangan itu ya. Dan walhamdulillah kapanpun kita ingin kembali kepada Al-Quran bisa, karena Al-Quran itu terjaga keasliannya ya, terlindungi dari penyimpangan ya, dan pergantian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita tips yang sangat indah ya. Ketika terjadi perselisihan yang banyak, ketika terjadi perpecahan yang banyak ya, terkadang kita bingung mau pilih mana saking banyaknya. Apakah pilih A, pilih B, pilih C, pilih D sampai Z banyaknya. Bingung kita. Maka Nabi memberikan kita solusi agar kita tidak bingung. Nabi mengatakan, wa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Nah, ini kabar duka nih, kita akan melihat perselisihan yang banyak. Dan kita sekarang ini hidup setelah zaman Nabi, dan betul kita saksikan betapa banyak perselisihan ya. Dalam akidah, berapa jumlah akidah? Ada akidah yang sampai tamat sholat ada ya. Ada juga yang ya, memiliki akidah yang mengingkari sifat Allah ada, yang mengingkari nama Allah ada, yang mengingkari ya, as-sirat ada, mengingkari adanya timbangan pada hari kiamat ada, yang mengingkari adanya azab kubur ada, dan semuanya mengaku kaum muslimin ya. Bingung kita mau mengikuti yang mana. Tapi Nabi mengatakan apa? Fa'alaikum bisunnati. Ketika terjadi banyak perselisihan, kembali kepada sunnahku, berpeganglah dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin.
kembalilah kepada sunnah para khulafa ar-rasyidin, ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, khulafa ar-rasyidin. Kembali, cocokkan berarti. Kita ingin akidah kita benar, kembalikan. Benar gak ini akidahnya Nabi? Kita ingin ibadah kita benar, cocokkan. Inikah ibadahnya Nabi? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kalau benar, pas, alhamdulillah. Kalau ternyata berbeda, jangan kita bangga. Oh, kita sudah berbeda, ini modern. Enggak. Itu menandakan kita sedang salah jalan. Ketika akidah kita berbeda dengan Nabi, itu bukan prestasi. Kita sedang salah jalan, kembali. Ibadah kita beda dengan ibadahnya Nabi dan para sahabat. Jangan bangga. Itu sih kita sedang salah jalan, kembali. Kemudian Nabi memerintahkan lagi, menguatkan, tamassaku biha. Pegang dia kuat-kuat. Tambah lagi, wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi geraham. Kalau ada yang bertanya, kenapa disuruh? Alaikum bisunnati, berpegang dengan sunnahku. Tambah lagi, tamassaku biha. Pegang dia kuat-kuat. Ditambah lagi, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi geraham. Kata para ulama, ini isyarat betapa beratnya berpegang dengan sunnah di saat banyak perselisihan. Makanya diulang-ulang 3 kali. Pegang dia, pegang dia, pegang dia. Sedikit. Karena terkadang kita berada di zaman hanya beberapa orang yang mengikutinya. Dihina sama mayoritas manusia. Ya. Diganggu, disakiti, dihalangi, berat. Makanya disuruh sampai 3 kali di sini, pegang dia, pegang sunnah ini, pegang sunnah ini, pegang sunnah ini. Isyarat betapa beratnya berpegang dengan sunnah ini. Maka kita harus betul-betul memegangnya dengan kuat. Ini tips yang pertama. Kalau kita ingin selamat dari banyaknya perselisihan, pertama kembali kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Ya. Dan juga ada faedah yang sangat agung, ya, dalam lafaz tamassaku biha. Nabi kan menyebutkan 2 sunnah, sunnahnya dan sunnah para khulafa. Tapi Nabi menggabungkannya dalam satu dhamir, tamassaku biha, bukan tamassaku bihima. Ya. Kata para ulama, menunjukkan sunnah Nabi dan sunnah para sahabat sama, tidak bertentangan, ya. Tidak berbenturan. Kemudian tips yang kedua, Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Cara selamat dari berbagai perselisihan adalah jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena semua yang diada-adakan itu adalah kebid'ahan. Jadi kalau kita perhatikan di sini sangat indah. 2 kunci. Kalau kita betul-betul renungkan dan amalkan, selamat kita. Pertama, berpegang dengan sunnah. Kedua, jauhi kebid'ahan. Kenapa kita disuruh jauhi kebid'ahan? Setiap minggu Nabi ulang-ulang ini. Wa iyyakum muhdatsatil umurin. Karena kebid'ahan ini dapat mematikan sunnah. Kebid'ahan ini dapat menutupi sunnah itu. Ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau pernah mengatakan setiap kaum muslimin membuat satu bid'ah itu artinya dia akan mematikan satu sunnah. Ya. Kenapa? Karena hal-hal yang baru ini, akidah yang baru, tata cara salat baru, zikir yang baru akan menutupi akidah yang sungguhnya, menutupi tata cara beribadah yang sungguhnya, menutupi lafaz-lafaz zikir yang sungguhnya, sehingga orang yang terlahir mendapati yang baru, meninggal pun di atas yang baru. Datang generasi selanjutnya, dia tidak lagi mengenal agama Islam kecuali yang baru itu. Bahaya. Ya. Makanya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dalam kitabnya Ilmu Usulil Bid'ah, beliau membuat bab secara khusus, ya, bahwasanya kebid'ahan itu akan dapat menutupi sunnah-sunnah Nabi SAW. Makanya orang-orang yang bermudah-mudah dengan perkara-perkara bid'ah, maka terancam agama ini lama-kelamaan akan tertutupi, akan tertimbun oleh kebid'ahan-kebid'ahan, sehingga orang akhirnya beragama bukan lagi dengan kemurnian Islam itu. Ya.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sungguhnya setiap yang diada-adakan adalah kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ya. Jadi dua, ya, ingin selamat dari perselisihan, kembali ke sunnah, jauh kebid'ahan. Ya, dan bisa kita singkat ini adalah al-ittiba'. Inilah dia ittiba' itu. Ya. Jadi ittiba' itu adalah ya, cara kita untuk menggapai kemurnian agama Islam itu. Kita ingin merasakan murninya, aslinya agama Islam dengan cara ittiba', ikuti, ya, bukan ibtida', bukan mengada-ngada. Kalau kita ingin syariat ini tetap terjaga, lestari sampai anak cucu kita, cukupkan diri dengan ittiba', tidak perlu mengada-ngada. Otomatis agama ini akan terjaga keasliannya sampai anak cucu kita. Tapi kalau kita tidak indahkan, kita tambah terus, kita tambah terus, kita tambah terus, sehingga tambahan inilah yang akan tampak, sementara yang asli akan tertutupi, ya, akan tertimbun dan menjadi asing dan tidak dikenal lagi oleh kaum muslimin. Kemudian tinggal sedikit lagi kita lanjutkan, kata beliau, qala Ibnu Battah rahimahullah fi bayani sababi ijtima'i kalimatis salaf ala aqidatin wahidah. Berkata Ibnu Battah menjelaskan rahasia persatuan kaum muslimin di atas satu aqidah. Kata beliau, falam yazal as-sadrul awwal ala hadha jami'an ala ulfatil qulub wa ittifaqil madhahib, kitabullah asamathum wa sunnatul mustafa imamuhum. Kata beliau, dahulu generasi pertama, ya, hati mereka senantiasa bersatu, langkah mereka pun satu. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi pedoman mereka, sunnah Nabi menjadi imam mereka. La yasta'milunal ara, mereka menyampingkan logika-logika itu, ya, tidak terpengaruh, ya. Mereka tetap berpegang dengan Al-Quran, ya. Kalau logika mereka sejalan dengan Al-Quran, ya mereka pegang dia. Tapi ketika logika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka singkirkan. Ingat ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mencium Hajar Aswad. Apa kata beliau? Demi Allah, aku tahu kamu ini hanya batu, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Ini logika. Batu tidak bisa mendatangkan apa-apa. Tapi kata Umar, kalau saja aku tidak melihat Rasulullah menciummu, nah ini dalil, niscaya aku tidak menciummu. Secara logika beliau enggan menciumnya karena bahannya batu. Tapi karena dalil Nabi yang menciumnya, maka beliau kesampingkan logika itu, ikuti dalil, ya. Nah, itulah rahasia para generasi pertama dahulu bersatu, karena mereka berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan menyampingkan logika mereka. Wala yabza'una ilal ahwa, mereka juga tidak merujuk kepada hawa nafsu mereka. Falam yazalin nasu ala dhalik wal qulub bi'ismati maulaha mahrusah, karena sebab berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, menyingkirkan hawa nafsu dan logika semata, maka persatuan mereka pun terjaga. Wan nufusu an ahwaiha bi'inayatihi mahbusah, dan jiwa-jiwa mereka pun terselamatkan dari godaan hawa nafsunya. Nah, ini cara, ya, untuk tetap berada di atas jalur kebenaran adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Syekh melanjutkan, Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani, wa sadaqa rahimahullah fa inna dinallahi wahid la yakhtalib. Qala subhanah walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sungguh amat benar, ya, ucapan Ibnu Battah, kata beliau, karena sungguhnya agama Allah ini satu, ya, bukan berbilang-bilang. Sebagaimana firman Allah, sekiranya, ya, walau kana min indi ghairillah, sekiranya agama ini, Al-Quran ini bukan dari Allah, niscaya mereka akan dapati banyak sekali perselisihan, ya. Jadi syahidnya menunjukkan berarti agama ini satu. Wa hadha at-tariqu alladhi nad'u an-nas ilayhi huwa awdahu at-turuq wa abyanuha
wa aghnaha wa akmaluha. Kemudian beliau mengatakan jalan yang kita mengajak manusia kepadanya ini adalah jalan yang paling jelas, ya, jalan yang paling sempurna. Jadi jalan Al-Quran dan Sunnah ini jalan paling jelas, jalan paling sempurna, sehingga kita nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir. Kalau kita meniti jalan Al-Quran dan Sunnah, kita tengah meniti jalan yang benar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laqad taraktukum ala mithlil bayda layluha kanahariha la yazighu ba'di anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, malamnya bagaikan siangnya, tidak ada yang melenceng darinya kecuali dia akan binasa. Ya. Jadi jalan yang Nabi SAW wariskan kepada kita sudah jalan sempurna, jalan yang sudah jelas, tidak membutuhkan lagi revisi dari kita, tidak membutuhkan lagi penyempurnaan dari kita, karena apa yang datang dari Nabi dan Rasulnya sudah sangat cukup, ya, sudah sangat lengkap, tinggal kita amalkan. Jadi tidak perlu susah payah mencetuskan jalur baru, amal baru, ritual baru, tak perlu. Ya, simpan sudah tenaga itu untuk mengamalkan yang sudah ada. Ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Kata sahabat, ikutilah, enggak perlu mengada-ngada, karena kalian telah dicukupkan. Nah, inilah dia, karena sudah waktunya, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Intinya adalah yang kita sampaikan ini, jalan kebenaran itu satu, dan jalan itu adalah jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, yakni jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun jalan-jalan yang lainnya yang banyak sekali yang bertentangan dan berseberangan dengannya, itulah dia subul, jalan-jalan yang menyimpang yang patut kita waspadai. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.